Halo Studio Lovers, banyak nih dari kita yang mengira jika terpilihnya Prabowo sebagai Presiden 2024, ada andil besar Jokowi di baliknya. Nah, bagaimana jika sebaliknya? Seperti pernyataan Prabowo jika dialah yang memboyong Jokowi ke Jakarta dari Solo. Prabowo bahkan ngotot membawa Jokowi ke Jakarta untuk maju pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang akhirnya dimenangkan bekas wali kota Solo itu. Tidak hanya sampai di situ, Jokowi bahkan menduduki jabatan presiden berkat andil besar Prabowo. Yang tidak disangka adalah Prabowo bahkan kalah dalam perhelatan Capres 2 periode beruntun, yakni 2014 dan 2019 kala itu. Nah, benarkah Prabowo berperan besar dalam kuasa Jokowi hingga kini? Bukan malah sebaliknya. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Kita pesankan mereka kalau jadi pemimpin nanti, jadi gubernur wagub tidak boleh korupsi, tidak boleh mencuri dari rakyat, mencuri uang rakyat, tidak boleh akal-akalan, tidak boleh main markup proyek dan sebagainya ya. Tidak boleh menguntungkan hanya keluarganya saja. Ini yang kita tuntut karena rakyat itu yang rakyat kepada kami. Dan kalau mereka ternyata korupsi, ya kita konsekuen. Kita yang akan pertama memimpin demo untuk turunkan mereka. Ya kita yakin dua orang ini adalah orang-orang baik, punya integritas, punya track record yang baik, pengalaman sebagai wali kota dan bupati 2 periode. Dengan bersih, ya alhamdulillah kita percaya. Jadi ini hanya suatu dorongan semangat kira-kira. Nah, Studio Lovers masih ingatkah dengan pernyataan tersebut? Pada Pilkada Kota Solo pada tahun 2005 lalu, jika kita sedikit flashback nih, Jokowi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk maju sebagai calon wali kota Surakarta. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan persentase suara sebesar 36,62%. Nah, setelah terpilih dengan berbagai pengalaman pada masa muda, ia mengembangkan Solo yang sebelumnya buruk penataannya dan menghadapi berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Di bawah kepemimpinannya Studio Lovers, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas dalam dan juga luar negeri. Salah satunya adalah kemampuan komunikasi politik Jokowi yang berbeda dengan kebanyakan gaya komunikasi politik pemimpin lain pada masa itu. Nah, bahkan nih yang menjadi kajian riset mahasiswa pasca sarjana Universitas Indonesia. Studio Lovers, setelah menjabat menjadi wali kota Solo, Jokowi pun diminta secara pribadi oleh Yusuf Kala untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI tahun 2012 karena merupakan kader PDI Perjuangan. Maka Yusuf Kala meminta dukungan dari Megawati Soekarno Putri yang awalnya terlihat masih ragu. Nah, sementara itu, Prabowo Subianto dari Partai Gerindra juga melobi PD Perjuangan agar bersedia mendukung Jokowi sebagai calon gubernur karena membutuhkan 9 kursi lagi untuk bisa mengajukan calon gubernur. Sebagai wakilnya, Basuki Cahayapurnama yang saat itu menjadi anggota DPR dicalonkan mendampingi Jokowi, walau pasangan ini awalnya tidak diunggulkan. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hasim Joyo Hadikusumo pada saat itu yang menyinggung andil sang ketum Prabowo Subianto dalam mengusung Joko Widodo di Pilgub Jakarta 2012. Ia mengatakan Prabowo sempat meyakinkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk mengusung Jokowi maju Pilgub. Dikatakan Hasyim, Prabowo mendatangi Megawati beberapa kali untuk meyakinkan. Dia menyinggung hanya ada 2 partai politik di DKI Jakarta yang mengusung Jokowi maju di Pilgub 2012. Hasyim menuturkan saat itu perolehan kursi PDIP tidak cukup untuk mengusung calon gubernur. Akhirnya Gerindra pun masuk hingga perolehan kedua partai mampu memenuhi ambang batas. Nah, menurut Hasyim, hal itu adalah sejarah yang mesti diingat. Prabowo bahkan sempat mendukung Jokowi Ahok saat kampanye Pilgub Studio Lovers. Nampak terlihat dari klaim calon pertama yang diperkuat oleh lingkaran survei Indonesia bahwa pasangan Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli akan memenangkan pilkada dalam 1 putaran. Namun hasil berkata lain, Pilgub putaran pertama dari KPU memperlihatkan Jokowi memimpin dengan 42,6% suara.
Sementara itu, Fauzi Bowo di posisi kedua dengan 34,05% suara. Pada tanggal 29 September 2012 nih Studi Lovers, KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI yang baru untuk masa bakti 2012-2017 menggantikan Fauzi Bowo Priyanto. Nah, setelah terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi pun melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis. Seperti yang ditunjukkan melalui program belusukan untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung. Nah, Studi Lovers tidak sampai di situ. Belum lama menjabat sebagai gubernur DKI, Jokowi menggandeng Yusuf Kala sebagai wakil merajai survei-survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya yang tak lain adalah orang yang pernah melobi dan turut andil memboyongnya Kala di Solo kemarin, yakni Prabowo Subianto. Pada tanggal 19 Mei 2014, Jokowi mengumumkan bahwa Yusuf Kala akan menjadi calon wakil presidennya. Pencalonan tersebut didukung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura. Setelah mendengar hasil hitung cepat KPU, dinyatakan Jokowi menang dengan 53,15% suara atau 70.997.859 pemilih. Sementara itu Prabowo mendapatkan 46,85% atau 62.576.444 suara. Meskipun pada saat itu Prabowo membantah hasil pemilihan, namun tidak menghalangi Jokowi dilantik menjadi Presiden RI yang ke-7. Nah, lanjut cerita nih, pada tahun 2018, Jokowi mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan dirinya dalam pemilihan umum Presiden 2019. Secara mengejutkan, mengumumkan bahwa Ma'ruf Amin akan menjadi pasangannya. Dari hasil hitung cepat menunjukkan bahwa Jokowi memenangkan Pilpres dengan suara 54% yang kembali mengungguli Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno kala itu. Namun pasca Pilpres yang sempat memanas itu seketika menjadi adem dan hangat setelah Prabowo menerima pinangan Jokowi untuk masuk di kabinetnya sebagai Menteri Pertahanan. Dan Prabowo Subianto menyatakan siap menjadi menteri di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Padahal di dalam proses politik yang berjalan selama berbulan-bulan, Prabowo berada di kubu oposisi. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Prabowo Subianto dilantik sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah kesibukannya sebagai seorang menteri, pada tanggal 28 Februari 2024, Prabowo dianugerahi pangkat Jenderal Kehormatan Bintang 4 oleh Presiden Joko Widodo. Dan pada tanggal 7 Januari 2023, Prabowo Subianto kembali meluncurkan kampanye presiden ketiganya untuk Pilpres 2024. Ia mencalonkan diri sebagai presiden bersama dengan Gibran Rakabuming Raka. Pada 14 Februari 2024, dalam laporan KPU resmi, Prabowo berhasil memimpin dengan memperoleh 58% suara dan dinyatakan sebagai presiden terpilih. Nah, Studi Lovers, meskipun ada anggapan yang menuduh bahwa Jokowi menggunakan dana negara untuk mendukung kampanye Prabowo Subianto yang menjadi viral dalam sehari dan memicu tudingan sabotase yang dilakukan tim kampanye Prabowo. Dan walau telah beberapa kali digugat dan hasilnya tetap menyatakan jika Prabowo ditetapkan sebagai presiden terpilih tahun 2024-2029. Bahkan nih, Presiden Jokowi disebut dilibatkan dalam penyusunan kabinet pemerintahan pasangan Capres-Cawapres pemenang pemilu 2024, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Jokowi pun dinilai memiliki pengaruh dan peran yang besar untuk penyusunan kabinet Prabowo Gibran. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto menganggap wajar Prabowo mengajak Jokowi untuk membahas kabinet pemerintahan ke depannya. Ia mengatakan selama ini Jokowi telah menunjukkan banyak contoh baik untuk situasi politik tanah air. Dia menegaskan jika Prabowo banyak belajar dari Jokowi, termasuk bagaimana membuat keputusan yang tepat. Nah, jika menyimak jejak dan top record Prabowo dan Jokowi ini, sepertinya kedua tokoh politik kita sama-sama pernah saling membantu dalam memuluskan karir politiknya masing-masing.
Akhirnya periode Jokowi selama 10 tahun sudah usai dan tidak lama lagi beralih ke presiden terpilih Prabowo Gibran. Nah, sekian dulu informasi kita. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.